Salam belajar. Kali ini kita akan membahas latihan soal perkembangbiakan hewan dan tumbuhan tema 1. Yuk langsung saja. Pertama, perhatikan tabel berikut. 1. Paramecium, 2. Hydra, 3. Planaria, 4. Euglena, dan 5. Amoeba. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri ditunjukkan oleh nomor. Kita coba perhatikan satu-satu ya. Paramecium itu membelah diri. Hydra itu dengan cara tunas. Planaria dengan cara fragmentasi. Euglena dengan cara membelah diri. Amoeba membelah diri. Pasangan yang tepat berarti ada 1, 4, dan 5. Kita cek di sini. Wah, ternyata 5 dan 2 pasangan yang tidak tepat. Yang tepat adalah 1 dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, nomor 2. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Betul ya? Lanjut, nomor berikutnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh nomor. Yuk kita cek satu persatu. Ayam vivipar, bukan ya? Ayam ini adalah ovipar. Singa ovipar. Singa itu berkembang biak dengan cara vivipar. Salah. Jangkrik vivipar. Jangkrik berkembang biak dengan ovipar. Salah. Ular derik berkembang biak dengan ovovivipar. Betul. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut. 1. Kelelawar, 2. Ikan pari, 3. Ikan paus, 4. Ular derik, dan 5. Kelinci. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ditunjukkan oleh nomor. Ya, kita perhatikan pertanyaannya ovovivipar, berarti bertelur dan beranak. Kelelawar itu dengan cara vivipar. Ikan pari ovovivipar, ikan paus vivipar. Ular derik itu ovovivipar, dengan ikan kelinci itu adalah vivipar. Berarti jawaban yang benar adalah ikan pari dan ular derik 2 dan 4. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 6. Perhatikan tabel berikut ini. Nama tumbuhan ya. 1. Lidah buaya, 2. Jeruk, 3. Teh, 4. Singkong, 5. Tebu. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan dengan cara stek batang. Ya, sini stek batang ditunjukkan oleh nomor. Kita cek. Nomor 1 lidah buaya itu dengan cara stek daun. Jeruk dengan cara stek batang. Teh dengan cara stek pucuk. Singkong stek batang, tebu bisa menggunakan stek batang. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Pasangan yang ada di sini pada pilihan bagian B, 2, 4, dan 5. Nomor berikutnya. 6. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita cek masing-masing. Dari D ya, serangga bukan melahirkan, bertelur, ayam bertelur, burung elang juga bertelur. Jadi yang melahirkan adalah lumba-lumba. Jawabannya A. Nomor 7. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Disebut penyerbukan. Ini berarti bunga lain satu tumbuhan, yaitu penyerbukan tetangga. Kalau sendiri berarti satu bunga, gitu ya. Nah, kalau berbeda tumbuhan berarti silang, sedangkan berbeda jenis itu berarti bastar. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Penyerbukan pada gambar tersebut disebut dengan, nah ini berbeda tanamannya, berarti jawabannya adalah bastar. Nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan perkembangbiakannya adalah, yuk kita cek satu persatu. Bambu itu berkembang biak dengan cara tunas. Berarti satu pasangannya C. Bawang bombay berkembang biak dengan
Umbi lapis, 2 pasangannya B. Kencur berkembang biak dengan cara rizoma, akar tinggal, berarti 3 pasangannya D. Semanggi berkembang biak dengan cara stolon, sedangkan tanduk rusa berkembang biak dengan cara spora. Jadi pasangannya adalah 1C, 2B, 3D, 4E, itu ya, 5A. Itu jawabannya C. Nomor berikutnya. Perkembangbiakan hewan secara kawin terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pembuahan tersebut ada yang terjadi di luar tubuh karena penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuhnya. Contoh hewan melakukan pembuahan di luar tubuh adalah di luar tubuh, contohnya di sini ada ikan mas dan katak. Ya, kita cek satu-satu. Nah, rusa di dalam tubuh. Ini salah ya. Cacing pipih fragmentasi, salah. Burung elang dengan cara bertelur, salah. Jadi jawaban betul adalah ikan mas dan katak. Mereka melakukan pembuahan di luar tubuh. Nomor 11. Alat kelamin jantan pada bunga tersebut ditunjukkan oleh nomor. Kita perhatikan. Alat kelamin jantan pada bunga disebut dengan, ya betul, benang sari. Benang sari pada bagian ini ada di nomor 2 dan nomor 3. Karena di sini jawabannya berarti D, 2. Nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Vivipar berarti melahirkan. Cek. Tubuhnya dilindungi oleh bulu atau rambut, itu maksudnya ya. Betul. Kemudian mengerami calon embrionya, ini tidak. Mengerami calon embrio itu berarti ovipar. Memiliki kelenjar susu, betul. Memiliki daun telinga, betul. Tidak menyusui. Yang tidak menyusui adalah ovipar. Di jawaban ada 1, 3, dan 4. Jawabannya B. Ya, nomor berikutnya. Tujuan dari pemuliaan tanaman adalah pemuliaan itu tujuannya untuk meningkatkan mutu tanaman. Jadi kualitas tanaman diharapkan meningkat dengan cara pemuliaan tanaman. Nomor 14. Andi mempunyai 2 tanaman singkong, 1 tanaman berbuah kecil dan enak, dan 1 tanaman yang lainnya berbuah besar tetapi kurang enak. Andi ingin mempunyai tanaman singkongnya yang semula kecil tetapi enak menjadi besar dan enak. Langkah yang dapat Andi lakukan untuk mewujudkannya adalah dengan cara, nah kita cek satu persatu. Kalau untuk merunduk, dia berarti 1 tanaman sama dengan induknya. Mencangkok pun sama dengan induknya. Stek batang sama dengan induknya. Sedangkan mengenten itu artinya adalah sambung pucuk. Dia mengkombinasi 2 tanaman sehingga kualitasnya jadi lebih baik. Jadi jawabannya adalah mengenten. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan lain yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan gambar di atas adalah, gambar ini disebut dengan tanaman talas. Talas berkembang biak dengan cara umbi batang. Coba kita perhatikan di sini yang umbi batang yang mana? Jahe. Jahe itu dengan cara rizoma, kunyit juga rizoma, bawang merah dengan cara umbi lapis, kentang dengan umbi batang. Berarti jawabannya D.